Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan kali ini saudaraku, satu sajian khas untuk Anda. Saya berikan judul Daging CI, yang didasarkan dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudaraku, berbicara tentang makanan khas Nusa Tenggara Timur atau NTT, maka tidak afdol jika tidak berbicara tentang CI, baik CI babi, sapi maupun rusa. CI adalah salah satu hasil olahan daging khas NTT, di mana daging diolah dengan cara pengasapan. Pengasapan adalah salah satu teknologi yang telah dilakukan nenek moyang masyarakat NTT agar dapat memperpanjang waktu simpan, namun tetap dapat mempertahankan kualitas daging, serta meningkatkan nilai gizi dan nilai ekonomi dari daging yang diolah tersebut. Olahan daging CI memiliki kekhasan, baik dari aroma, warna yang merah maupun tekstur daging yang empuk dan rasanya yang lezat, yang enak. Pada awalnya, CI adalah makanan khas suku Rote, kemudian merambah dan menjadi selera khas masyarakat Nusa Tenggara Timur. CI dalam bahasa daerah Rote artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan menggunakan bara kayu kosambi sampai matang. Dalam mengolah daging menjadi CI, daging ditaburi garam kemudian diasapi. Saat proses pengasapan, daging juga ditutup dengan daun kosambi sehingga aromanya semakin menyerap. Dan satu hal tidak boleh lupa, bahwa menyantap CI akan lebih nikmat bila disandingkan dengan sambal luat, yaitu sambal yang terbuat dari cabai, jeruk nipis, dan daun luat. Dan tentunya juga tumis bunga pepaya. Yummy. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari CI ini? Yang pertama, cara menyayat daging. Untuk membuat CI agar tidak alot saat dikunyah, maka cara menyayat daging tidak boleh searah dengan serat, melainkan berlawanan arah. Kedua, agar kandungan gizi tidak rusak namun tetap matang sempurna, maka saat mengasapi daging tidak boleh terlalu dekat dengan api. Ada jarak ideal tertentu yang mesti diikuti. Ketiga, agar matang sempurna dan dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama, maka perlu waktu yang cukup. Waktu yang diperlukan untuk mengolah CI adalah antara 1 sampai 9 jam, bergantung ukuran sayatan daging. Daging memang mesti diolah secara khusus agar tidak mudah rusak. Salah satunya dengan cara mengolahnya menjadi CI ini. Oleh karena itu, proses membuat CI ini mengingatkan tentang iman kita. Iman kita jika tidak dijaga dan diolah sedemikian rupa, maka akan mudah sekali terombang-ambing dan hancur atau rusak. Sebagai orang-orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan Yesus telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Akan tetapi, anugerah itu dapat saja hilang ketika kita tidak lagi memiliki iman kepada Kristus. Oleh karena itu, di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang dapat melunturkan iman, maka kita mesti tetap memelihara iman dan terus bertumbuh di dalamnya secara terus-menerus. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menasihati, "Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan,
sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudaraku, kiranya daging CI kali ini mengingatkan kita agar kita terus memelihara dan memproses iman itu agar tetap bertumbuh, tetap teguh, dan tidak goyah manakala menghadapi berbagai macam persoalan dan pencobaan di dalam kehidupan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin selalu belajar di dalam ketaatan dan kesetiaan, agar iman kami tetap teguh dan tidak mudah terombang-ambing di tengah-tengah berbagai macam pencobaan di dalam kehidupan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.